Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 27 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Musyawarah Nasional Kedua Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI resmi digelar di Jakarta pada 21 hingga 22 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung semarak dan penuh semangat kebersamaan dengan dihadiri pengurus dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pembukaan Munas dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia Aceh Hasan Syadzili. Kehadiran keduanya menegaskan pentingnya peran media siber dalam menjaga kualitas demokrasi dan ketahanan nasional di era digital. Dalam sambutannya, Wamenkomdiki Nezar Patria menyampaikan apresiasi untuk Munas 2 JMSI, di mana sosok Teguh Santosa tetap menjadi tokoh sentral yang menginisiasi berdirinya JMSI. Ia juga menyinggung bahaya misinformasi dan disinformasi. Dan dia kemudian mengirimkan pesan dengan suara yang juga persis gitu. Dan pesannya adalah pesan-pesan yang salah. Dan tentu saja ini akan mengacaukan dan membuat yaitu information disorder, kacauan informasi. Ini yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi ini sudah menjadi masalah global. Karena itu World Economic Forum menetapkan top 3 global risk di dunia. Misinformasi dan disinformasi ada pada urutan nomor 2. Jadi betapa bahayanya misinformasi dan disinformasi ini, apalagi di dunia yang sedang bergejolak. Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syadzili menekankan pentingnya kolaborasi antar media dan negara dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional. Ia juga mengajak melihat historis dunia pers. Lihat secara historis, dunia pers kita pada umumnya adalah mereka yang lahir dari sejarah panjang bangsa kita. Jurnalis kita adalah jurnalis pejuang, yang saya kira juga penting untuk terus kita tumbuhkan dalam semangat. Selain itu, juga hadir tokoh-tokoh penting lainnya, seperti Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto, pakar politik Hendri Satrio, juru bicara Gusdus Adi M. Masardi. Munas 2 JMSI ini menghasilkan Teguh Santosa sebagai Ketua Umum JMSI periode 2025-2030 secara aklamasi. Teguh merupakan Ketua Umum Petahana yang kembali dipercaya untuk memimpin organisasi 5 tahun ke depan. Selama 2 hari pelaksanaan, Munas membahas arah strategis organisasi, penguatan tata kelola media siber, dan tantangan profesi jurnalistik di tengah era platform digital. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional dan peneguhan komitmen JMSI dalam mewujudkan media siber yang profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Dari Jakarta, Nailin R.A., Lingkar TV melaporkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menggagalkan peredaran lebih dari 64,5 juta batang rokok ilegal serta ribuan liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA selama periode Januari hingga Juni 2025. Sebanyak 64,5 juta batang rokok ilegal dan 12.730 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA berhasil diamankan Bea Cukai Jateng DIY selama semester pertama tahun 2025. Kepala Kanwil DJPC Jateng DIY, Imi Eko Putro menyebutkan ada 878 kasus penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Hal ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal yang merugikan negara dan membahayakan masyarakat.
Peredaran rokok ilegal paling banyak terjadi di Pulau Jawa, terutama saat proses distribusi. Untuk memutus mata rantai peredaran, diperlukan pengawasan sejak dari lokasi pabrik, industri, hingga jalur distribusi. Baik sisi jalur selatan maupun jalur utara ini kita jaga makanya dominasi yang sampai tadi sejumlah lain itu kebanyakan adalah distribusi. Makanya yang tadi pertanyaannya gimana memutus mata rantainya ini ya kalau namanya rokok itu antara produsen sampai dengan marketing daerah pemasaran. Nah kita untuk memutus ya kalau bisa memang satu mulai dari tempat pabriknya, lokasi industrinya, kemudian bagaimana di jalur distribusinya itu dan di daerah pemasaran. Nah kita yang dominasinya tadi itu dilakukan apa ya ternyata berusaha memutus mata rantai supaya di daerah pemasaran itu menjadi berkurang, syukur-syukur bisa hilang. Maka ya kita membantu kontribusi supaya pasar di tempat pemasaran itu bisa masuklah nanti produk-produk legal dari perusahaan-perusahaan yang tadi. Nah kita di sini bisa menjamin bagaimana upaya kita itu di sini tidak beredar. Karena sebagian besar itu adalah jalur distribusi. Mungkin pemerintah kita, makanya kita mohon dukungan masyarakat kalau misalnya wah Pak ada disinyalir informasi, nah, kan media ini kan telinganya dari seluruh Indonesia, ada produk di sana mau mengalir Pak menuju Jawa Barat atau kemana, ya kita di tengah-tengah, jadi mohon silakan untuk bisa memberikan kontribusi kepada kita semua, bagi pabrik-pabrik yang ada di sini yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, kita jaga supaya pemerintah daerah, masyarakat semuanya itu juga ada keyakinan, kenyamanan dan mudah-mudahan itu hasil ini memutus tidak dikonsumsi di sini. 30 juta tadi itu tidak dikonsumsi di sini, kita sudah selesaikan. Kan secara simbolis sebagian dengan cara dibakar dan sisanya dihancurkan menggunakan mesin milik PT Indosemen Tunggal Prakarsa. IMI Eko menegaskan perang melawan barang kena cukai ilegal akan terus dilanjutkan karena tidak hanya merugikan pendapatan negara, tapi juga mengganggu ekosistem industri legal. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang akhirnya turun tangan merespon keresahan masyarakat, khususnya anggota BMT Harum terkait belum jelasnya pengembalian dana simpanan mereka. Audiensi yang difasilitasi Pemkab yang digelar di ruang rapat Bupati Selasa kemarin sebagai langkah awal menuju penyelesaian. Audiensi dipimpin langsung oleh Bupati Rembang Harno dengan menghadirkan perwakilan anggota dan pengurus BMT Harum serta sejumlah perangkat daerah termasuk Dindakop UKM. Dalam pertemuan itu, para anggota menyampaikan aspirasi mereka, salah satunya agar aset milik BMT Harum dijual dan hasilnya digunakan untuk mengembalikan dana simpanan anggota yang hingga kini belum cair. Namun Bupati Harno menegaskan penyelesaian persoalan ini tetap harus mengikuti jalur hukum pemerintah. Menurutnya, tidak bisa mengambil langkah di luar prosedur yang berlaku. Mas Marlan, intinya dari Mas Marlan dan semua anggota punya tabungan di BMT, ngerti ya? Punya tabungan sudah lama, kepengen diambil, intinya gitu deh. Oke, monggo dari pihak pengurus anggota FD yang menyampaikan, kami persilakan, monggo. Sementara itu dari sisi internal, Ketua Pengurus BMT Harum Gofar mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa selama ini pengelolaan BMT dilakukan sepihak oleh General Manager tanpa melibatkan pengurus aktif maupun laporan rutin. Terkait dengan ketika pada bulan Desember 2023 itu semakin tidak terkendali, maka kemudian kami mengundang dari sisi pengelola, manajemennya pengelola. Nah saat itu kemudian kita rapat di tempatnya Pak Robis di Hulu. Pengelola kita panggil semuanya, ada Kesutesna, ada Priani, dan ada manajemen administrasinya, ya bagian akuntansinya.
Terus saat itu Pak Trus Sutresno yang bendahara itu bilang, kami kasih laporan yang sebenarnya. Coba dibikinkan yang sebenarnya. Nah, ketika itu disampaikan, diprintkan yang sebenarnya, Pak. Diprintkan yang sebenarnya, data-data sudah kami serahkan semua ke Pak Edi, nanti bisa disampaikan mungkin, bahwa di situ tercatat tahun 2016 itu Pak Agus Sutresno itu ada membawa uang berapa Pak? 7 miliar Pak. Hal tersebut mendorong pengurus untuk menempuh jalur hukum guna membongkar dugaan penyimpangan dalam tubuh PMT Harum. Pemerintah Kabupaten Rembang menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian kasus ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anggota menjadi prioritas dalam mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Mulainya pelaksanaan proyek dana desa serta proyek kabupaten dan provinsi berimbas pada meningkatnya permintaan paving dari sejumlah produsen lokal. Hal ini terlihat di salah satu produsen paving UD Mitra Jaya Abadi yang berlokasi di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Pengelola usaha tersebut menyebutkan bahwa saat ini mereka kebanjiran pesanan paving, kastin, dan uskup. Bahkan permintaan yang tinggi dari berbagai desa, pelaksana proyek hingga supplier material membuat produksi kadang tidak mampu mencukupi kebutuhan. Setiap hari, UD Mitra Jaya Abadi mampu memproduksi sekitar 12.000 keping paving atau setara 200 meter persegi. Untuk memenuhi lonjakan permintaan, produksi bahkan dilakukan hingga malam hari. Pabrik saat ini tetap masih produksi karena kita masih menyediakan proyek-proyek desa, proyek-proyek dari pemerintah dan dari perumahan-perumahan dan toko-toko material. Juga kita melayani aspirasi-aspirasi dari Bankap dan lain-lain. Untuk produksinya sendiri sehari bisa berapa Pak? 12.000 keping. Sekitar mungkin kurang lebih sekitar 200 meter. Ini berdiri tahun berapa pabriknya Pak? Berdiri tahun 2023, di 2 tahun sekarang ini. Ini ada kendala apa Pak selama produksi? Biasa kerusakan mesin. Untuk kendala-kendala yang lain nggak ada. Paling ya kerusakan mesin wajar Pak. Untuk tahun 2025 sendiri permintaan dari desa seperti apa ini? Oh, lumayan banyak, kita sempat kewalahan ini sampai kita nggak bisa shopping ke toko-toko material langganan kami dan untuk retailan. Ia menambahkan untuk kualitas dan harga, ia mengaku berani bersaing dengan produsen-produsen lain. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol, apa sih sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, menunggu dirimu, coba hubungiku. Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini lo lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di download sekarang.
Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dari manapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Penerapan 5 hari sekolah di Kabupaten Pati yang menyasar jenjang sekolah dasar hingga menengah pertama akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Pemerintah Kabupaten Pati akan menerapkan sistem 5 hari sekolah untuk siswa SD dan SMP. Kebijakan ini mengacu pada Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Andri Sulaksono, menyebutkan bahwa ia telah melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan untuk melakukan persiapan. Dalam skema yang disiapkan, siswa sekolah dasar dijadwalkan pulang maksimal pukul 12.45, sementara siswa sekolah menengah pertama pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Nahdlatul Ulama agar waktu yang tersisa setelah jam belajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di Taman Pendidikan Al-Quran maupun Madrasah Diniyah. Sekolah masalah Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu terkait dengan 5 hari sekolah rencana akan kita lakukan pada tahun ajaran 2025-2026. Dan kemarin Satuan Pendidikan sudah kita sampaikan untuk melakukan persiapan. Untuk SD itu paling bentar maksimal pulang jam 1:04, jam 12.45. Jadi kemudian untuk yang SMP itu kita jam 14.00, jam 2 siang. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman dari Nahdlatul Ulama, ajak rembukan, dan dari hasil rembukan itu karena masih memberikan waktu ruang untuk anak-anak SD maupun SMP bisa mengikuti TPQ, kemudian bisa mengikuti mading, jadi pada prinsipnya mereka tidak. Ia menambahkan telah menjalin komunikasi dengan Korwil-Jam dan Kepala Sekolah Menengah Pertama dengan harapan proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dari Pati, Mutiara Rasti, Lingkar TV melaporkan. Kerusakan infrastruktur akibat abrasi dan rob di wilayah pesisir Kabupaten Demak kembali mendapat perhatian. Ketua DPRD Demak menyalurkan bantuan sebanyak 150 dam truk tanah padas untuk perbaikan jalan yang rusak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bantuan berupa tanah padas tersebut disalurkan langsung oleh Ketua DPRD Demak, Zainul Fatah, secara simbolis di Gedung Olahraga Desa Margolinduk, Kecamatan Bonang pada Selasa 24 Juni siang. Sebanyak 150 dam truk tanah itu akan dibagi ke 12 desa terdampak abrasi dan rob di wilayah Kecamatan Bonang.
Menurutnya, rob yang merendam selama bertahun-tahun telah membuat akses jalan rusak sehingga warga kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Meski tidak menyelesaikan persoalan utama, upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan masyarakat untuk menjaga akses jalan tetap layak, terutama di wilayah rawan bencana seperti pesisir utara Demak. Diharapkan setelah upaya ini, Pemkab Demak dapat melakukan pengecoran jalan. Selain menyalurkan bantuan, masyarakat di daerah rawan juga diberikan pelatihan mitigasi bencana. Mereka dibekali dengan materi cara menangani bencana darurat seperti tanggul jebol maupun dampak abrasi yang berkepanjangan. Menurutnya, partisipasi masyarakat juga begitu penting dalam menangani bencana. Dengan kita melatih kader masyarakat mitigasi bencana sebanyak 300 orang tokoh inisiatif mitigasi bencana yang terbagi 12 desa yang rawan dan berpotensi terkena bencana dan sudah kena dampak bencana juga bencana tersebut. Di luar itu juga kita bantu, bentuk bantuannya sebanyak 150 jam padas. Pak, peninggian jalan ya? Ya, itu dalam rangka untuk membantu jalan-jalan yang sudah nggak terlihat tergenang air selama ini. Kasihan masyarakat, mereka yang menjalankan aktivitas kehidupan, roda ekonomi, pendidikan, banyak kadang yang jatuh karena jalan udah licin tergenang air bertahun-tahun, air rob. Nah, ya kita kasih urukan padas ini supaya ke depan setelah padas tersebut tugas pemerintah daerah untuk membuat beton di atas landasan padas. Sementara Kepala Desa Moro Demak Khairul Anwar mengungkapkan, rob saat ini di daerahnya semakin tahun semakin parah, sehingga ia berharap Giant Sea Wall yang diwacanakan oleh pemerintah pusat dapat segera direalisasikan. Dengan kerjasama dan kepedulian lintas pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Demak dapat terus berlanjut dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah pertama di Kota Semarang membludak melebihi kuota yang tersedia. Kuota penerimaan siswa baru untuk jenjang SMP negeri di Kota Semarang hanya sebanyak 11.580 siswa. Namun jumlah pendaftar mencapai sekitar 15.836 orang. Angka ini diperkirakan terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa pendaftaran SPMP jenjang SMP yang dibuka sejak 22 hingga 26 Juni. Calon peserta didik dapat mendaftar melalui 3 jalur yang disediakan, yakni jalur domisili, prestasi, dan afirmasi untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau berkebutuhan khusus. Setiap jalur memiliki alokasi kuota masing-masing, di mana jalur afirmasi dan prestasi masing-masing mendapat porsi 25%, jalur domisili 40%, dan jalur mutasi sebesar 5%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menyebut pelaksanaan SPMP jenjang SMP tahun ini berjalan cukup lancar tanpa kendala teknis. Sebagai bentuk pelayanan, Dinas Pendidikan juga membuka posko helpdesk yang didukung lintas instansi seperti Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan Dispenduk Capil untuk membantu kelancaran proses penerimaan siswa baru. SPMP di hari kedua secara sistem aman, alhamdulillah. Namun di posko ini kami masih melayani banyak masyarakat yang kaitannya dengan pelayanan nominasi, tambah nominasi. Jadi misalkan SD-nya di luar kota, kakaknya Kota Semarang, mau daftar di Kota Semarang ini kan perlu ada tambahan nominasi. Kemudian pelayanan yang mutasi, karena yang mutasi kan memang harus dilayani secara offline di posko SPMP. Ya, kemudian
kemudian verifikasi data. Ya, ada beberapa kesalahan data di KK gitu kan, salah nama, itu kita layani di posko SPMB gitu, supaya nanti tidak terjadi error dan merugikan dari pendaftar. Karena di posko ini kami juga melibatkan Diskominfo, ya, kemudian dari pihak programmer, kemudian kita melibatkan Dispenduk Capil, dan juga melibatkan dinas sosial, ya, ketika nanti mau verifikasi afirmasi DTKS, ya, atau bencana sosial, itu nanti dilayani oleh dinas sosial. Gitu. Nah, 2 hari ini memang masih ramai masyarakat, tapi insya Allah untuk sistem dan proses secara umum sudah berjalan baik. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan terus mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat, salah satunya melalui gelaran lomba lisensi buku dan konten video literasi tingkat SMA, SMK, MA se-Kabupaten Grobogan. Kepala Dinar Pusda Grobogan Supriyanto menjelaskan bahwa lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya yang diselenggarakan sesuai petunjuk teknis dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain mendorong minat baca dan tulis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas perpustakaan daerah untuk meraih dana alokasi khusus atau DAK. Berdasarkan juknis dari Perpusnas, perpustakaan dengan akreditasi A dapat memperoleh DAK hingga 1 miliar rupiah, akreditasi B 850 juta rupiah, dan akreditasi C 650 juta rupiah. Saat ini perpustakaan daerah Grobogan telah terakreditasi B dan berhasil mengakses DAK sebesar 749 juta rupiah. Ia menambahkan pembangunan literasi tidak hanya mengandalkan APBD, apalagi pengembangan perpustakaan desa memiliki skema dan indikator tersendiri. Karena itu sinergi dari pusat hingga tingkat akar rumput terus didorong. Sebagai wujud komitmen memperluas gerakan literasi, pengukuhan bunda literasi akan dilakukan hingga tingkat kecamatan. Leadernya itu di perpustakaan desa. Kemudian kalau di Kemenang seperti apa? MTS, MA, sampai itu juga kita merangkul adanya TBM. Kita rangkul walaupun itu komunitas tadi kita rangkul Dinas Budaya selaku pemakan. Jadi insya Allah dengan kegiatan ini semoga saja pembangunan literasi manusianya meningkat. Kalau kita mengandalkan dinas budaya saja tidak mampu. Karena apa? Karena perpustakaan nasional itu ada rumusnya tersendiri. Itu koleksi buku itu harus punya koleksi buku sudah 2.500.000. Tidak punya masih. Kita punya itu kan kita data semuanya perpustakaan dari tadi Pedanka, perpustakaan dari Permanis, perpustakaan dari SD, SMP, perpustakaan dari Dispura Bupar yang termasuk literasi tadi. Jadi kita berjuang biar IPLN kita naik. Sampai sekarang ide pembangunan literasi masyarakat berapa ya? 7 bukan maksudnya bukan ya 76 atau 77. Nah, itu kita kalau tidak salah itu kan saya kan belum yang tahu beda. Untuk lomba lisensi buku berbasis koleksi perpustakaan, juara pertama diraih Haikal Ahmad Muzaki dari SMKN 1 Purwodadi dengan nilai 79,41. Juara kedua diraih Kaila Putri Syawalia dari SMAN 1 Purwodadi dan juara ketiga Karisma Cena Mutiara dari MA Al Hidayah. Sementara untuk lomba video konten literasi,
Juara pertama diraih Zahratul Miskiah dengan judul Lentera Sejarah, diikuti Putri Mahfudoh Ridho, Sejauh Mana Membaca Bisa Membawamu di posisi kedua, dan Atma Parindra dengan Literasi untuk Negeri di posisi ketiga. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol, apa sih sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, menunggu dirimu, coba hubungiku. Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini lo lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum, kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyediakan 2 rumah singgah gratis bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan di luar kota. Fasilitas ini berlokasi di Yogyakarta dan Semarang dan mulai dapat dimanfaatkan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban finansial dan logistik pasien selama proses pengobatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai mengoperasikan 2 rumah singgah bagi pasien dan keluarganya yang memerlukan tempat sementara untuk melakukan pengobatan. 2 rumah singgah tersebut berada di Jalan Pelemburan nomor 22A Ngaglik, Sleman, Yogyakarta dan di kawasan perumahan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Berbicara usai meninjau rumah singgah di Yogyakarta pada hari perdana pengoperasian Rabu 25 Juni, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan rumah singgah di Yogyakarta ini dilengkapi 4 kamar ber-AC. Sementara terdapat 7 kamar di area Semarang. Selain itu, di 2 rumah singgah ini dilengkapi peralatan medis dan obat-obatan sebagai pertolongan pertama. Kalau bisa KTP Temanggung bisa masuk ke sini, prosedurnya tidak terlalu rumit, kita sederhanakan saja, tidak endaki-endaki karena ini fungsinya emergensi. Dibatasi tidak Pak waktunya untuk di dalam rumah singgah ini berkumpul di sini?
Kita tidak membatasi karena ini pasti kepentingannya dengan kepentingan kesehatan, juga tidak tahu juga secara medis seperti apa. Yang jelas kita seperlunya di sini. Saya yakin masyarakat Temanggung kalau sudah tidak perlu mereka mesti akan balik. Nanti kita kolaborasi pendanaan dari Basnas dari APBD gitu. Misalnya seperti itu. Dan ini akan kembangkan lebih luas lagi. Tidak hanya di Jogja dan Semarang. Iya, saya kan ada yang ke Solo, barang kan ada tuh. Jadi kan kita baru permulaannya kita baru 2 dulu, Jogja sama Semarang. Adanya rumah singgah gratis ini diharapkan dapat meringankan beban finansial dan logistik pasien serta keluarga selama menjalani pengobatan di luar kota. Untuk bisa menggunakan rumah singgah ini, masyarakat wajib menunjukkan kartu tanda penduduk yang berdomisili di Temanggung. Sebanyak 350 atlet pelajar termasuk pelajar disabilitas dari 17 cabang olahraga dikukuhkan pemerintah Kota Tangerang dalam kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah atau PPLPD di halaman Plaza Pusat Pemerintahan Kota. Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin berharap para atlet mampu meningkatkan kemampuan demi meraih prestasi di ajang Popda 2026. Ada pemusatan latihan ini, kita Kota Tangerang mudah-mudahan target mempertahankan juara umum dari tahun sebelumnya bisa kita capai. Tahun yang lalu kita mendapat juara umum. Untuk penyemangatnya, dorongan semangat pada mereka, kita tetap sebagaimana biasa kita berikan fasilitas-fasilitas termasuk yang juara kita berikan pun. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jeremy menegaskan penguatan kerjasama bilateral melalui peluncuran kemitraan strategis Inggris-Indonesia pada September mendatang. Dalam perayaan ulang tahun Raja Charles III di Jakarta, ia menjelaskan kemitraan tersebut akan berfokus pada 4 pilar utama tanpa merinci isi pilar tersebut. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, saat pesta ulang tahun Raja Charles III di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu 25 Juni, menyampaikan komitmen untuk mempererat hubungan bilateral melalui kemitraan strategis yang akan diresmikan pada bulan September mendatang. Kemitraan ini fokus pada 4 pilar utama, yaitu pendidikan dan kesehatan, energi berkelanjutan dan pelestarian hutan, kerjasama ekonomi, serta keamanan dan pertahanan. Kerjasama antara Presiden Prabowo dan Raja Inggris menjadi dasar dari sejumlah langkah nyata, termasuk dukungan terhadap konservasi gajah di Aceh yang didorong melalui kerja lapangan WWF. Kunjungan Presiden Prabowo ke Istana Buckingham turut mempererat hubungan pribadi dengan Raja Inggris dan menjadi momentum bagi kerjasama di bidang lingkungan. Well, next on the bilateral agenda is our strategic partnership. And we're going to be concluding the strategic partnership in September. President Prabowo and Prime Minister Starmer will meet. And the partnership is built on 4 pillars. On our work at Peoples Together, particularly in education and healthcare. On our work on supporting the planet, particularly around sustainable energy and what we do together to preserve forests. Our work on prosperity, and that's about growing the economies in both our countries, and our work on peace, and that's about working together on security and defence.
Kerjasama strategis Indonesia-Inggris diharapkan menghadirkan manfaat nyata bagi kedua negara dan memperkuat peran bersama dalam menjawab tantangan global. Kesuksesan film animasi Indonesia Jumbo menjadi inspirasi bagi para kreator lokal. Dalam sebuah acara di Jakarta, Grup Presiden dan CEO V-Cinema Studios, Heri Salim, membeberkan agar film animasi Indonesia dapat menembus pasar global, dibutuhkan riset karakter yang kuat, kualitas cerita, dan strategi distribusi internasional yang matang. Kesuksesan film animasi Indonesia Jumbo yang luar biasa memberikan motivasi bagi banyak animator asal Indonesia. Ditemui di Jakarta Rabu 25 Juni, Grup Presiden and CEO V-Cinema Studios Heri Salim menyampaikan pendapat dan masukan mengenai kesempatan membuat film animasi yang sukses di tengah persaingan global. Menurutnya, banyak kreator Indonesia berbakat yang bekerja di tingkat internasional seperti Marvel. Namun, kunci agar sebuah film dapat berhasil dan diterima masyarakat ialah memperhatikan storytelling, alur dan emosi yang kuat, kedekatan dengan kultur global sehingga bisa tercipta kebenaran universal. Intinya adalah di storytellingnya. Bagaimana universal truth atau kebenaran universal di dalam alur ceritanya, alur emosinya, itu bukan cuma bisa diterima oleh kultur Indonesia, tapi itu harus resonate dengan kultur Asia, Eropa, dan lain sebagainya. Jadi harus bisa kita tarik benang merahnya yang betul-betul universal truth kita sebutnya. Kebenaran universal yang bisa resonate untuk bermacam-macam geografi, bermacam-macam kultur. Di situ rahasianya. Ia pun menekankan untuk memprioritaskan alur cerita terlebih dahulu, kemudian pembuatan animasi menjadi langkah selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini lo lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum, kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian maksudnya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
sekaligus penulis lagu Raisa Andriana resmi merilis album kelimanya berjudul Ambivert pada Rabu 25 Juni lalu. Album ini mencerminkan kedewasaan musikal Raisa sekaligus menjadi ruang eksplorasi dalam menggali sisi emosional dan karakter diri yang lebih dalam. Dan menurutku nggak semua lagu yang upbeat itu ekstrovert, nggak semua lagu yang galau itu introvert gitu. Karena kadang lagunya galau tapi liriknya tentang introspeksi diri, tentang kita membuka diri, tentang kita mengenal diri sendiri atau empowerment gitu. Jadinya bisa aja sebenarnya lagu yang kayak semua di sini gitu, yang sebenarnya open tapi sebenarnya dia introvert, dia lebih introspektif gitu. Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar kegiatan Khasafa di Tanjung Selor sebagai wujud komitmen penguatan ekonomi syariah. Dalam kegiatan ini, pelaku UMKM halal berhasil mencatatkan omset 2,6 miliar, naik dari 300 juta pada 2024. Ditargetkan pada 2026, omset meningkat lagi sebesar 20%. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi syariah di Kaltara dengan menggelar Kaltara Syariah Festival atau Kasyafa di Tanjung Selor. Berdasarkan data Bank Indonesia Kaltara, dari festival ini omset yang dikumpulkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM halal mencapai 2,6 miliar rupiah. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu yang hanya sekitar 300 juta rupiah. Pada Rabu 25 Juni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kalimantan Utara, Hasiando Gemanik, menjelaskan bahwa pada tahun 2026, pihaknya menargetkan peningkatan omset dari UMKM halal Kaltara sebesar 20%. Selain itu juga terdapat peningkatan hingga 200% terhadap pembiayaan syariah, mencapai 9,7% jika dibandingkan tahun 2024 lalu sebesar 3 miliar rupiah. Kita berharap paling tidak meningkat 20% dari yang kita capai tahun ini ya. Kalau lebih besar lebih baik. Karena begini, pengembangan ekonomi syariah itu merupakan market loh. Jadi kalau enggak kita yang memproduksi, yang memenuhi kebutuhan masyarakat kita, karena kan sebagian besar kita penduduk muslim peringkat kedua terbanyak di dunia setelah Pakistan. Sementara Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menjelaskan bahwa sebanyak 73% penduduk Kaltara beragama Islam, sehingga potensi peningkatan UMKM halal dan ekonomi syariah di Kaltara dinilai masih luas. Terima kasih kepada Bank Indonesia Kalimantan Utara yang mensupport acara ekonomi syariah ini, kemudian label halal dan sebagainya, karena ini merupakan program yang sudah digagas oleh BI. Adapun sebanyak 1.466 sertifikat halal telah diterbitkan oleh Bank Indonesia Kaltara kepada pelaku UMKM. Dalam kesempatan ini juga, Gubernur Kaltara berpesan agar ada perbaikan kemasan atau packaging untuk produk UMKM agar dapat menarik minat beli masyarakat.
Operasi pencarian wisatawan pendaki asal Brasil yang terjatuh di Gunung Rinjani resmi ditutup pada Rabu 25 Juni setelah jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah sebelumnya dibawa ke RS Bayangkara Polda NTB untuk proses otopsi. Pemerintah NTB menyampaikan bela sungkawa atas insiden tersebut. Tim SAR gabungan menutup operasi pencarian dan pertolongan terhadap wisatawan pendaki berkebangsaan Brazil setelah jenazah korban diserah terimakan kepada keluarga yang didampingi pihak kedutaan pada Rabu 25 Juni. Operasi SAR ini ditutup pada hari kelima evakuasi setelah perempuan berinisial JDSP 27 tahun itu dilaporkan terjatuh dari Gunung Rinjani pada Sabtu lalu. Oleh pemerintah daerah, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB menggunakan ambulans untuk dilakukan autopsi. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, lalu Muhammad Fauzal, menyampaikan bahwa korban dan keluarga akan dipulangkan ke kampung halaman menggunakan penerbangan langsung dari Bali menuju Brasil pada Kamis 26 Juni. Selanjutnya ada proses autopsi dan besok kita akan berangkatkan ke Denpasar via darat, dari Bali baru pulang ke negaranya. Keluarga dari korban sudah ada di Sembalun, bermalam di Sembalun, dan besok akan ke rumah sakit ini. Mewakili pemerintah daerah, Muhammad Fauzal menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya wisatawan di destinasi wisata gunung tertinggi nomor 2 di Indonesia itu. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi kinerja dari seluruh pihak yang telah berperan aktif dan bekerja maksimal selama proses evakuasi berlangsung. Kejaksaan Negeri Kendari menahan Aryani Arfa, usia 37 tahun, manajer keuangan PT Pos Indonesia Cabang Kendari atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 5,2 miliar. Ia diduga memanipulasi laporan keuangan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Tersangka kini resmi ditetapkan dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Salah seorang staf PT Pos Indonesia Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara, Aryani Arfa, ditahan Jaksa Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendari usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Rabu malam 25 Juni. Mantan manajer keuangan PT Pos Indonesia Cabang Kendari ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi lantaran menggelapkan uang pendapatan perusahaan senilai 5,2 miliar sejak tahun 2021 hingga 2024. Selama kurang lebih 4 tahun, tersangka melakukan memanipulasi laporan keuangan dengan cara memalsukan tanda tangan para pimpinan. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Ronald Habakara, pada Kamis 26 Juni mengatakan tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni selain tindak pidana korupsi, ia juga dikenakan pasal pemalsuan surat. Modus yang dilakukan oleh tersangka ini adalah selaku manajer keuangan, dia melakukan manipulasi, memalsukan laporan-laporan keuangan sehingga seolah-olah dana yang ada di kantor pos itu sama antara pemasukan dengan yang dilaporkan. Selanjutnya tersangka langsung ditahan di Lapas Perempuan kelas 3 Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sehari sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Kendari melakukan penggeledahan di kantor PT Pos Indonesia Cabang Kendari. Dalam penggeledahan yang berlangsung selama 2 jam itu, penyidik menyita dokumen penting yang disimpan dalam box besar. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.